Pemirsa, diduga melanggar protokol kesehatan, Satpol PP membubarkan kerumunan pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pembubaran tersebut mendapat perlawanan dari pengunjung sidang. Letaknya mana? Bubarin dulu. Enak aja kita nggak bubar. Bubar semuanya. Puluhan buruh yang menjadi pengunjung rapat sengketa pembayaran gaji di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibubarkan paksa oleh petugas Satpol PP Selasa pagi. Petugas meminta agar mereka tidak berkerumun dan segera keluar dari area dalam gedung pengadilan karena melanggar protokol kesehatan. Sempat terjadi kericuhan saat sejumlah buruh menolak untuk keluar gedung dengan alasan ingin mengawal rapat untuk memperjuangkan hak atas gaji mereka yang belum terbayarkan. Silakan Bapak-bapak yang jangan bikin rusuh di sini. Setelah sempat bersih tegang, para buruh akhirnya bersedia keluar gedung setelah diberi pengarahan oleh tim kuasa hukum. Saya mengusulkan lebih baik ditunda. Kenapa? Kalau kita rapat di dalam, yang di luar tidak ikut, nanti hak-hak kalian itu tidak terpenuhi. Makanya saya minta, kalaupun mau rapat terbuka semua masuk. Kalau nggak bisa rapat masuk semua, kita keluar semua. Nah, sekarang semua sudah keluar, saya sudah cek, ruangannya kosong. Kita sekarang semua bubar. Kerumunan buruh yang menjadi pengunjung pengadilan ini untuk mengawal kasus sengketa pembayaran gaji yang macet sejak November 2020 lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Meningkatnya angka positif COVID-19 di DKI Jakarta berdampak pada penuhnya IGD di rumah sakit rujukan COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta mengimbau warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur membludak. IGD pun penuh, tak dapat lagi menampung pasien. RS Polri Kramat Jati menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Semakin tingginya angka positif COVID-19 menjadi salah satu penyebab penuhnya IGD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ketersediaan jumlah IGD ICU untuk pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Kami informasikan bahwa saat ini, tanggal 17 Januari 2021, ketersediaan tempat tidur dan ruang ICU di DKI Jakarta sudah semakin menipis. Keterpakaian tempat tidur pada 101 rumah sakit rujukan COVID di DKI Jakarta mencapai 86% dan keterpakaian tempat tidur ICU mencapai 82%. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Karena itu saya mengimbau seluruh warga Jakarta untuk disiplin dan menegakkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta menghindari kerumunan dan sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang saat ini positif COVID-19 dan yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan. Meski mengalami penurunan pasien, namun rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo malah dipenuhi pasien dari luar kota. Pasien rujukan ini rata-rata dalam kondisi berat. Pasien COVID-19 di Sidoarjo mulai menunjukkan penurunan hingga 25%. Namun, kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo hingga kini masih dipenuhi oleh pasien COVID-19. Akibat banyak pasien yang dirawat berasal dari luar kota Sidoarjo. Sejumlah pasien COVID asal luar kota Sidoarjo yang dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID di Sidoarjo ini rata-rata adalah pasien COVID dengan kategori bergejala sedang hingga berat. Saat ini rumah sakit hanya menerima pasien rujukan dari luar Sidoarjo dalam kategori ringan. Dari sekitar 160 tempat tidur untuk ruang perawatan pasien COVID, saat ini sudah terisi sekitar 110 tempat tidur.
Sementara untuk ruang perawatan ICU masih penuh. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah rumah sakit rujukan COVID di Sidoarjo lainnya, seperti Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, dan RSUD Sidoarjo. Pasien Rumah Sakit Siti Khotijah secara total menurun sekitar 20-25%. Kami banyak menerima kiriman pasien dari luar Sidoarjo, dari Malang, kemudian Mojokerto, kemudian juga ada dari yang Madura. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hingga 18 Januari 2021, jumlah pasien COVID di Jawa Timur yang positif terkonfirmasi COVID-19 mencapai 100.225 orang. 885.737 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Sementara 7.520 orang lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Sedangkan untuk Sidoarjo sendiri hingga 18 Januari 2021 tercatat ada 8.484 pasien positif COVID. 7.752 diantara dinyatakan sembuh. 547 meninggal dunia dan 185 orang pasien hingga kini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Anyus melaporkan. 4 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara batal divaksin setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, namun Rumah Sakit Adam Malik Medan tetap memberikan vaksin kepada puluhan tenaga kesehatan lainnya. Sebanyak 48 tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Adam Malik Medan mendapat vaksin yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Penyuntikan vaksin diberikan pada Selasa siang secara bergilir oleh tim vaksinator. Dari 52 tenaga kesehatan yang sedianya mendapatkan vaksin, pihak rumah sakit hanya dapat memberikan vaksin kepada 48 nakes, lantaran 4 nakes lainnya terkonfirmasi COVID-19. Dari keempat tenaga kesehatan, 2 lainnya menunggu hasil swab test. Terdaftar ada 52 nakes yang terdaftar, tetapi karena ada 4 yang tidak jadi, karena ada 2 yang terkonfirmasi COVID-19, 1 ada yang sedang menunggu hasil swab COVID-19, 1 lagi berhalangan karena sesuatu hal. Dari 48 tenaga kesehatan yang divaksin, beberapa di antaranya sudah dinyatakan negatif COVID-19. Pihak Rumah Sakit Adam Malik Medan mengaku belum ada laporan terkait efek samping suntik vaksin kepada puluhan tenaga kesehatan yang diberikan. Meski demikian, Rumah Sakit Adam Malik Medan telah menyediakan ruang khusus bagi peserta yang divaksin jika mengalami efek samping. Sementara itu di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas belum mendapatkan vaksin. Pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan sedianya diberikan pada Sabtu 16 Januari 2021 lalu. Belum diberikannya vaksin kepada tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas di Lombok ini dikarenakan data tenaga kesehatan yang ada belum terregistrasi di sistem vaksinasi Kementerian Kesehatan. Rupanya kan begini, kan teman-teman kami tenaga kesehatan termasuk saya sendiri sudah menginput seperti itu. Namun kendalanya kayak tadi itu ada beberapa teman yang memang vaskesnya itu tidak di Kediri. Oh gitu. Nah, ada yang satunya ada salah satu teman kami bidan itu di Meninting. Di Puskesmas Kediri Lombok Barat ini, sejumlah vaksin masih tersedia dan belum diberikan kepada tenaga kesehatan sambil menunggu nama-nama nakes yang terdaftar. Sebanyak 4.800 vaksin telah diterima untuk wilayah Lombok Barat dan akan diberikan kepada 2.400 lebih tenaga kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi pilihan redaksi News Pagi, diantaranya sesosok jasad bayi ditemukan petugas sumber daya air di saluran kali permukiman warga Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.